Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah berusaha keras untuk menjadi hamba yang taat, rajin sholat, bersedekah, berbuat baik pada orang lain, tapi entah mengapa hidup masih terasa berat, rezeki serasa tertahan, dan hati pun tidak kunjung tenang? Bisa jadi, tanpa kita sadari, ada ucapan kecil dari lisan kita yang justru menghapus pahala besar yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Subhanallah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang tidak ia perhatikan, namun karena kalimat itu ia tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Satu kalimat yang ringan di lidah, tapi berat timbangan dosanya. Dan parahnya, seringkali ucapan itu keluar tanpa kita sadari, dalam marah, bercanda, atau bahkan saat kita ingin dianggap baik di depan orang lain. Saudaraku, dalam video ini kita akan membahas 5 ucapan kecil yang bisa menghapus amal sebesar gunung. Ucapan yang mungkin kita anggap biasa, namun ternyata mampu menghancurkan pahala yang kita bawa menuju akhirat. Karena itu, tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan berdoa bersama, memohon agar Allah menjaga lisan kita, menuntun hati kita untuk senantiasa berkata benar, dan menjauhkan kita dari ucapan yang bisa menghapus pahala. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap video dari channel Menebar Kebaikan Islam. Karena di sini kita belajar bersama menemukan hikmah kedamaian dan makna hidup melalui ajaran Islam yang penuh kasih. Insya Allah, setiap klik Anda menjadi bagian dari amal jariah. Sahabat seiman, kadang dalam hidup bukan karena kita ingin berbuat dosa, tapi karena lisan ini terlalu ringan berkata, tanpa sadar kita menyinggung, meremehkan, bahkan merendahkan orang lain. Dan disitulah pahala yang sudah kita kumpulkan perlahan hilang, seperti debu yang diterpa angin. Inilah sebabnya Rasulullah sangat memperingatkan kita tentang ucapan yang merendahkan sesama muslim. Karena seringkali dosa itu tidak datang dari niat jahat, tapi dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berbuat kejahatan bila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Lihatlah sahabat, betapa beratnya makna hadits ini. Rasulullah tidak mengatakan sekadar kesalahan atau dosa ringan, tetapi langsung menyebutnya perbuatan jahat. Kalimat merendahkan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk, kadang melalui sindiran, kadang dalam candaan. Kita berkata, dia nggak sepantasnya jadi ustadz. Orang kayak gitu mana mungkin masuk surga? Aku lebih baik dari dia. Padahal, siapa yang tahu bagaimana nilai seseorang di sisi Allah? Mungkin orang yang kita remehkan justru lebih dekat kepadanya. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadits lain, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Dan salah satu bentuk kesombongan itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, sahabatku, sering lidah ini lebih cepat dari hati. Kita menilai tanpa tahu isi dada seseorang. Kita meremehkan tanpa menyadari, barangkali orang yang kita pandang sebelah mata justru lebih dicintai Allah karena ketulusan dan keikhlasannya. Jadi, mulai hari ini, jika lidahmu ingin berbicara, ingatlah bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Jika tak bisa memuji, maka diam adalah bentuk kehormatan. Sebelum kita lanjut ke ucapan berbahaya berikutnya, coba renungkan sejenak. Berapa banyak pahala kita hilang hanya karena satu kalimat yang menyinggung hati saudara kita? Sahabat seiman, ketika kita mulai meremehkan orang lain dengan ucapan, tanpa sadar benih kesombongan telah tumbuh di hati. Awalnya kecil, tapi jika dibiarkan, ia bisa menjadi penyakit yang membinasakan amal. Tahukah kita bahwa kesombongan bukan hanya soal pakaian mewah, harta, atau jabatan, namun juga ucapan sederhana yang menandakan kita merasa lebih baik dari orang lain. Kata-kata seperti, aku lebih ikhlas dari dia, sholatku lebih rajin, aku lebih paham agama. Tampak biasa, tapi di mata Allah bisa menjadi sebab amal kita terhapus tanpa sisa. Rasulullah bersabda, open quote, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Dan dalam riwayat lain beliau bersabda, sesungguhnya orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil dalam rupa manusia, dihina di segala tempat karena kesombongannya di dunia.
Sahabatku, setiap kali lisan ini ingin berkata, "Aku lebih baik dari dia," ingatlah bahwa iblis pun menjadi terlaknat bukan karena ia kufur atas penciptaannya, tapi karena kesombongan dalam satu kalimat, "Aku lebih baik darinya." Coba kita bayangkan, betapa berat akibat dari satu kalimat yang terucap karena kesombongan. Kalimat itu mungkin terasa ringan di dunia, tapi di akhirat bisa menjadi penghapus amal-amal besar yang kita banggakan. Kesombongan tidak selalu tampak dalam bentuk menindas, kadang tersembunyi di balik ucapan yang terdengar bijak, namun sebenarnya ingin meninggikan diri. Padahal, setiap kali kita merasa lebih baik dari orang lain, saat itu juga, kita telah lupa bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Sahabat, betapa sering kita lupa bahwa Allah bisa saja membalik keadaan kapanpun Ia mau. Orang yang hari ini kita pandang rendah, bisa jadi besok menjadi ahli surga. Sedangkan kita belum tentu selamat dari murkanya. Maka, mulai saat ini, marilah kita biasakan lidah ini untuk merendah. Bukan berarti kita tidak boleh bersyukur atas kebaikan, tapi jangan pernah menjadikannya alasan untuk merasa lebih suci dari yang lain. Sebab di hadapan Allah, yang paling mulia bukanlah yang paling banyak bicara tentang amal, melainkan yang paling tulus dan rendah hati dalam menjalankannya. Dan setelah memahami betapa berbahayanya ucapan sombong, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, tentang ucapan putus asa dari rahmat Allah. Sebuah kalimat yang tampak penuh kesedihan, namun ternyata bisa menghapus pahala yang besar. Sahabat seiman, setelah kita memahami bahaya dari ucapan yang merendahkan sesama dan kesombongan yang tersembunyi, kini mari kita renungi satu jenis ucapan lain yang tak kalah berbahaya, ucapan putus asa dari rahmat Allah. Kalimat ini sering muncul ketika seseorang sedang berada di titik terendah. Saat hidup terasa sempit, doa tak kunjung dikabulkan, dan harapan seolah sirna. Mungkin kita pernah mendengar seseorang berkata, "Aku sudah terlalu banyak dosa. Allah pasti tidak akan mengampuniku lagi. Percuma aku berdoa, aku tidak pantas." Sahabatku, kalimat seperti ini mungkin lahir dari rasa kecewa pada diri sendiri, namun di sisi lain, ia bisa menjadi ucapan yang menghapus pahala dan keimanan jika terus dipelihara. Mengapa begitu? Karena putus asa dari rahmat Allah adalah bentuk buruk sangka kepadanya. Padahal Allah telah berfirman dengan begitu indah dalam Al-Quran, katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Lihatlah betapa lembutnya panggilan Allah. Ia tidak memanggil dengan kata, "Wahai orang saleh," tapi justru, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas." Itu artinya, bahkan untuk orang yang paling berdosa pun, pintu harapan masih terbuka luas. Narator lebih dalam dan getar. Sahabatku, ketika seseorang berkata, "Aku tidak akan diampuni," sebenarnya dia telah meragukan kasih sayang Allah, yang rahmatnya lebih luas dari langit dan bumi. Dan inilah yang membuat ucapan seperti itu berbahaya. Karena ia menutup pintu ampunan dengan lidahnya sendiri, padahal Allah tidak pernah menutupkannya. Ingatlah kisah seorang pembunuh 100 orang dalam hadits syahih riwayat Muslim. Dia merasa hidupnya tak berguna lagi. Namun setelah bertobat sungguh-sungguh, Allah mengampuni seluruh dosanya, bahkan memberinya surga karena keikhlasan dalam penyesalan. Maka siapa kita hingga berani berkata, "Allah tak akan ampuni aku"? Sungguh, itu kalimat yang tidak pantas keluar dari lisan seorang hamba yang beriman. Sahabat, jika hari ini kita merasa hina, jika kita merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah, ingatlah, Allah tidak melihat seberapa besar dosa kita, tapi seberapa besar niat kita untuk kembali kepadanya. Maka gantilah ucapan putus asa itu dengan kalimat penuh harap. Ucapkanlah, "Ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, tapi Engkau Maha Pengampun. Aku tidak pantas, tapi aku ingin kembali kepadamu. Aku lemah, tapi Engkau kuat. Aku hina, tapi Engkau Maha Mulia." Karena doa seperti itulah yang justru disukai Allah. Doa yang datang dari hati yang remuk, namun tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Berikutnya, kita akan membahas satu lagi jenis ucapan yang sering kita ucapkan tanpa sadar, namun ternyata bisa menghapus pahala amal yang kita kumpulkan dengan susah payah. Yaitu ucapan riya atau merasa ingin dipuji karena amal ibadah.
Mari kita lanjutkan perjalanan renungan ini bersama-sama. Karena setiap kata yang keluar dari lisan bisa jadi jembatan menuju surga, atau justru jurang menuju siksa. Sahabatku, pernahkah engkau merasa ingin orang lain tahu bahwa engkau beramal? Ingin dilihat rajin ke masjid, sering bersedekah, atau aktif dalam kebaikan? Atau tanpa sadar, lidah ini berkata, aku juga sudah sering sedekah kok, aku selalu bangun tahajud. Aku sudah khatam Al-Quran berkali-kali. Sekilas terdengar biasa, bahkan kan terdengar seperti ucapan syukur. Namun hati-hati, karena di balik kalimat yang tampak ringan itu, bisa terselip benih ria, yaitu keinginan agar manusia tahu dan memuji amal kita. Sahabat seiman, ria adalah penyakit hati yang paling halus, lebih halus dari langkah semut di atas batu di malam gelap. Dan bahayanya, ia bisa menghapus pahala amal sebesar gunung tanpa kita sadari. Rasulullah tegas SAW bersabda, open quote, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria, seseorang beramal bukan karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia. Subhanallah, betapa menakutkannya ria ini, sahabatku. Amal yang dilakukan dengan susah payah yang kita pikir akan menjadi cahaya di akhirat, ternyata justru sirna hanya karena satu kalimat yang mengandung keinginan untuk dipuji. Ria tidak selalu besar, kadang tersembunyi dalam kalimat sederhana seperti, aku sudah sedekah ke orang itu, atau aku juga sering ikut kajian. Jika diucapkan tanpa niat sombong mungkin tidak masalah, tapi bila di dalam hati muncul rasa bangga ingin dilihat baik, disitulah bahayanya. Sahabatku, setan tidak selalu menggoda kita untuk meninggalkan ibadah. Kadang ia membiarkan kita beribadah, tapi ia sisipkan sedikit rasa ingin dipuji, supaya pahala amal itu hangus dari dalam. Rasulullah menggambarkan hal ini dengan sangat jelas. Pada hari kiamat nanti, akan datang 3 golongan yang pertama kali diadili. Orang yang gugur di jalan Allah, orang yang banyak bersedekah, dan orang yang ahli membaca Al-Quran. Namun ketiganya dilemparkan ke neraka. Mengapa? Karena Allah berfirman kepada mereka, engkau berbuat bukan karena aku, tapi agar manusia mengatakan engkau pemberani, dermawan, dan pandai membaca Al-Quran. Masya Allah. Bayangkan amal sebesar itu, jihad, sedekah, dan tilawah, semuanya hilang, hanya karena niat ingin dilihat manusia. Sahabatku, maka ketika engkau beramal, janganlah sibuk memikirkan pandangan manusia. Biarkan amalmu menjadi rahasia indah antara dirimu dan Allah. Jika engkau bersedekah, cukup Allah yang tahu. Jika engkau salat malam, biarkan hanya Allah yang mendengar doamu. Karena amal yang tersembunyi itu lebih dicintai Allah daripada amal yang dipamerkan. Rasulullah bersabda, amal yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara rahasia. Jadi sahabatku, jika engkau ingin menghindari ria dalam ucapan, biasakanlah menahan lidah dari membicarakan amalmu sendiri. Dan bila ada orang yang memujimu, jangan larut dalam rasa bangga, tapi ucapkanlah dengan rendah hati. Allah, jangan hukum aku atas apa yang mereka katakan, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. Sahabatku, setiap kata yang keluar dari mulut kita membawa dampak. Ada yang menambah pahala, ada pula yang justru menghapus amal yang telah kita kumpulkan seumur hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mendengar seseorang berkata dengan nada kesal, kenapa hidupku selalu begini? Kok Allah nggak adil ya? Kenapa aku yang harus diuji terus? Mungkin itu hanya ungkapan emosi sesaat. Namun tahu engkau bahwa kalimat-kalimat seperti ini bisa menghapus pahala dan bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, Allah adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Setiap ketentuannya, setiap ujian, setiap kebahagiaan, semua datang dengan hikmah yang sempurna. Ketika seseorang mengeluh seolah tidak menerima takdir, pada hakikatnya ia sedang mempertanyakan kebijaksanaan Allah. Dan itu adalah bentuk kelancangan hati terhadap Sang Pencipta. Sesungguhnya, di antara manusia ada yang mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah, padahal ia tidak menganggapnya penting. Namun karena kalimat itu, ia terjerumus jauh ke dalam neraka. Masya Allah. Satu kalimat yang kita anggap kecil, yang keluar karena kesal atau kecewa, ternyata bisa menjadi penyebab kita dijauhkan dari rahmat Allah. Kadang manusia lupa,
Saat rezekinya ditahan, ia mengeluh. Saat sakit, ia marah. Padahal, mungkin justru disitulah Allah ingin membersihkan dosa-dosanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin sejati menerima setiap takdir Allah dengan lapang dada, karena ia tahu semua terjadi bukan tanpa maksud. Kenapa Allah begini kepadaku? Ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat itu bukan hanya untuk kematian, tapi juga untuk setiap ujian dalam hidup. Dengan itu, engkau menunjukkan penerimaan dan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Rasulullah bersabda, "Opet tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu ia berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik." Dan benar saja Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, pernah kehilangan suaminya yang sangat ia cintai. Dengan hati remuk, ia mengucapkan doa itu. Dan apa yang terjadi? Allah menggantinya dengan sosok terbaik di muka bumi, Rasulullah sendiri. Subhanallah, betapa indahnya janji Allah bagi mereka yang sabar dan tidak mencela takdirnya. Sahabatku, setiap kali musibah datang, ucapkanlah doa itu dengan penuh keyakinan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Sahabatku, ucapan mencela takdir adalah bentuk keluh kesah dari hati yang belum sepenuhnya yakin pada rencana Allah. Padahal di balik setiap kesulitan, ada kasih sayangnya yang tersembunyi. Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Hanya saja kita sering lupa bahwa ujian adalah tanda cinta. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita tahu betapa bahayanya ucapan yang bisa menghapus pahala, maka kini saatnya kita menenangkan hati dengan mengingat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Menerima Taubat. Karena di antara semua ucapan yang mungkin keluar dari lisan manusia, ada kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah, yang ringan diucapkan, namun berat di timbangan amal kebaikan. Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Kalimat yang mungkin hanya butuh beberapa detik untuk diucapkan, namun nilainya bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Bayangkan sahabatku, saat orang lain sibuk mengeluh, engkau justru berzikir menyebut nama Allah. Ketika lidahmu basah dengan Subhanallah, maka malaikat pun mencatatnya sebagai pahala yang terus mengalir. Bahkan Rasulullah sabda, barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosa-dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, betapa rahmat Allah begitu luas bagi hamba yang mau menjaga lisannya. Sahabatku, kadang hidup memang berat, kadang hati ini lelah. Namun disitulah zikir menjadi cahaya yang menenangkan jiwa dan menghapus beban di dada. Cobalah mulai hari-harimu dengan zikir. Ketika bangun tidur, ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana bada ma'amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah mematikanku sementara. Close quote. Dan ketika malam tiba, sebelum tidur, basahi lisanmu dengan tasbih dan tahmid. Karena bisa jadi ucapan terakhir di dunia ini akan menjadi penyelamatmu di akhirat nanti. Sahabatku, ucapan yang baik bukan hanya menunjukkan siapa dirimu, tetapi juga menentukan bagaimana Allah memandangmu. Lisan yang sibuk berzikir adalah tanda hati yang hidup. Dan hati yang hidup adalah hati yang dekat dengan Rabb-Nya. Maka mulai hari ini, jagalah lisanmu dari ucapan yang sia-sia dan biasakanlah mengucap kalimat yang dicintai Allah. Karena bisa jadi ucapan subhanallah, alhamdulillah, atau ilaha illallah yang keluar dengan ikhlas dari hatimu akan menjadi penolongmu saat amal lain tak lagi mampu menyelamatkan. Ya Allah, jadikan lisan kami selalu lembut dalam menyebut namamu, jauhkan kami dari ucapan yang menghapus pahala, dan tutuplah hidup kami dengan kalimat terbaik.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk mendukung channel Menebar Kebaikan Islam dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak saudara kita yang tersentuh dan sadar untuk menjaga lisannya. Karena satu klik dari kamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain. Sahabatku, semoga setiap kata yang keluar dari lisan kita menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. Teruslah berusaha menjaga hati dan ucapan, karena keduanya adalah cerminan iman kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga Allah selalu menjaga langkah dan lisan kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.